Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, insya Allah 17 April kita akan menghadapi hajat besar di Indonesia, pemilihan umum serentak, pemilihan legislatif bersama dengan pemilihan presiden. Kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sekaligus umat Islam tentu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyukseskan hajat besar Indonesia ini. Paling tidak bagi umat Islam di Indonesia, tanggung jawab kita ini bukan hanya sekedar tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengangkat pemimpin dari kalangan kita. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menaati ulil amri, berarti ulil amrinya harus ada, dan Allah mensyaratkan di situ ulil amrinya harus dari kalian. Kalau ulil amrinya harus dari kalian, artinya ulil amri ini atau pemimpin ini harus dari kalangan umat Islam. Nah, dalam sistem di kita yang memilih pemimpin ini didasarkan pada suara terbanyak berdasarkan pemilihan umum, maka tidak bisa tidak, maka kita harus ikut berpartisipasi di dalam pemilihan ini. Kalau kita ingin mendapatkan presiden dari kalangan kita, dari kalangan umat Islam yang diridhoi oleh kita, yang kita percaya pada pemimpin ini, kita bisa menitipkan amanah kepentingan umat Islam kepada dia, maka kita harus ikut terjun untuk untuk mensosialisasikan, mensukseskan, dan terutama kita sendiri harus ikut menentukan siapa pemimpin yang akan kita pilih. Kalau kita ingin punya anggota dewan, wakil kita yang amanah, wakil kita yang berasal dari kalangan kita sendiri, maka kita harus turun, harus memilih. Oleh sebab itu, bagi umat Islam tidak ada alasan sama sekali untuk golput, karena golput ini tidak menggunakan hak suara kita. Itu maknanya kita tidak menentukan siapa wakil kita ini, siapa yang harus kita pilih. Kalau seandainya kita beranggapan bahwa wah, tidak ada calon yang baik atau yang mewakili kita menurut pandangan kita, saya kira ini adalah pandangan yang sangat subjektif ya, sebab yang namanya pemimpin ini bagaimanapun keadaannya pasti dia harus ada, dan kita harus mencari yang terbaik walaupun bukan dari yang baik-baik semua. Misalnya calon yang ada ini kita tidak setuju, dianggap bahwa tidak bisa mewakili kita. Nah, maka kewajiban kita adalah mana yang paling sedikit madorotnya. Berarti kalau yang sedikit madorotnya kita singkirkan dan kita ambil yang lebih baik, yang paling besar manfaatnya untuk umat, walaupun mungkin dia the best of the worst kan gitu ya, yang paling baik dari yang buruk-buruk, itu masih bisa kita lakukan. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memilih satupun calon yang ada, apalagi sekarang dalam sistem yang kita saksikan dan kita hadapi saat ini, calon-calon yang ditawarkan dalam kertas suara nanti sangat banyak. Dan sangat banyak juga yang bisa kita pegang keamanahannya, kita bisa pegang suaranya, dan kita bisa pegang kemauannya untuk memperjuangkan Islam. Nah, oleh sebab itu tanggal 17 nanti semua umat Islam ini wajib harus datang ke TPS menentukan siapa pilihan kita yang menjadi wakil kita, yang kita percaya bahwa dia nanti akan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Karena ini adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulil amri minkum itu tadi. Nah, ini adalah kewajiban umat Islam yang sekali lagi bukan hanya sekedar kewajiban yang sifatnya kenegaraan sebagai warga negara atau kewajiban administratif, tapi ini adalah satu kewajiban yang dilandasi oleh semangat keagamaan, semangat nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad SAW yang mendorong kita untuk memilih pemimpin dari kalangan kita. Nah, saya kira manfaatkan tanggal 17 April nanti ini untuk
sebaik-baiknya untuk semaksimalnya kita menentukan pilihan kita. Dan sekali lagi jangan golput, karena golput ini selain tadi tidak sesuai dengan nilai yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, juga golput ini di dalam sistem pemilihan di Indonesia itu tidak ada gunanya karena dia tidak akan dihitung. Jadi kalau kita misalnya tidak memilih, kita tidak datang atau kita tidak menentukan pilihan kita siapa, maka otomatis suara kita ini akan dianggap hilang. Dan nanti di dalam pemilihan, dalam penghitungan suara calon-calon yang menang, nah suara-suara yang golput ini sama sekali tidak akan dihitung. Jadi artinya tidak akan mempengaruhi apapun dalam proses pemilihan. Jadi kalau tidak mempengaruhi apapun dalam proses pemilihan kita, dan bahkan nanti tidak akan diumumkan di dalam dalam berita acara pemilihan orang-orang yang golput yang tidak datang ini, maka berarti kita sama sekali tidak berpartisipasi di dalam memilih pemimpin umat Islam dari kalangan kita sendiri. Dan jangan lupa sekali lagi bahwa pemilihan ini bagi kita adalah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita pertimbangkan setiap yang akan dipilih apakah dia bisa memperjuangkan aspirasi umat Islam atau tidak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan 17 April nanti kita sama-sama datang ke TPS menentukan pilihan yang terbaik bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.